Cinta sedih. Janji terakhir pagi ini dia datang menemuiku, duduk di sampingku dan tersenyum menatapku. Aku benar-benar tak berdaya melihat tatapan itu. Tatapan yang begitu hangat, penuh harap dan selalu membuatku bisa memaafkannya. Aku sadar, aku sangat mencintainya. Aku tidak ingin kehilangan dia. Meski dia sering menyakiti hatiku dan membuatku menangis. Tidak hanya itu, aku pun kehilangan sahabatku. Aku tidak peduli dengan perkataan orang lain tentang aku akan tetap memaafkan Elga. Meskipun dia sering mengkhianati cintaku, aku gak tahu harus bilang apa lagi. Buat kesekian kalinya kamu selingkuh. Kamu udah ngancurin kepercayaan aku tidak sanggup menatap matanya lagi. Air mataku jatuh gitu deras menghujani wajahku. Aku tak berdaya, begitu lemas dan dia memelukku erat. Maafin aku Nilam, maafin aku janji gak akan nyakitin kamu lagi. Aku janji Nilam. Aku sayang kamu, Please. Kamu jangan nangis lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi selain memaafkannya. Aku tidak ingin kehilangan Elga. Aku sangat mencintainya. Malam ini Elga menjemputku. Kami akan kencan dan makan malam. Aku sengaja mengenakan gaun biru pemberian Elga dan berdandan secantik mungkin. Ku temui Elga di ruang tamu. Dia tersenyum, memandangiku dari atas hingga bawah. Nilam, kamu cantik banget malam ini. Makasih. Kita jadi dinner kan? Ya tentu, tetapi Nilam, malam ini aku gak bawa mobil dan mobil kamu masih di bengkel. Kamu gak keberatan kita naik taksi? Enggak kok. Ya udah kita panggil taksi aja ayo. Dengan penuh semangat aku menggandeng lengan Elga. Ini benar-benar menyenangkan. Di sepanjang perjalanan Elga menggenggam erat tanganku. Aku bersandar di bahu Elga menikmati perjalanan kami dan melupakan semua kesalahan yang telah Elga perbuat padaku. Kami berhenti di sebuah tenda di pinggir jalan. Aku sedikit ragu, apa Elga benar-benar mengajakku makan di tempat seperti ini? Aku tahu betul sifat Elga. Dia tidak mungkin mau makan di warung kecil di pinggir jalan. Kenapa mie-nya gak enak? Enggak kok, mie-nya enak, cuma panas aja. Kamu gak apa-apa kan makan di tempat kayak gini Nilam? Enggak. Aku sering kok makan di tempat kayak begini. Mie ayamnya enak loh. Kamu kunyah pelan-pelan dan nikmati rasanya dalam-dalam. Aku yakin Elga gak pernah makan di tempat kayak begini. Tapi sepertinya Elga mulai menikmati makanannya. Dia bercerita panjang lebar tentang teman-temannya, keluarganya dan banyak hal. 2 tahun bersama Elga bukan waktu yang singkat. Dan tidak mudah untuk mempertahankan hubungan kami selama ini. Elga sering mengkhianati aku. Bukan 1 atau 2 kali Elga berselingkuh. Tetapi dia tetap kembali padaku. Dan aku selalu memaafkannya. Itu yang membuatku kehilangan sahabat-sahabatku. Mereka benar aku wanita bodoh yang mau dipermainkan oleh Elga. Meskipun kini mereka menjauhiku, aku tetap menganggap mereka sahabatku. Selesai makan Elga nampak kebingungan. Dia mencari-cari sesuatu dari saku celananya. Apa dompetku ketinggalan di taksi? Yakin di saku gak ada? Gak ada. Gimana dong? Ya udah, pakai uang aku aja. Setiap jalan selalu kamu yang traktir aku. Sekarang giliran aku yang traktir kamu. Ok, makasih ya sayang. Maafin aku. Saat di kampus, aku bertemu dengan Alin dan Flora. Aku sangat merindukan kedua sahabatku itu. Hampir 4 bulan kami tidak bersama. Hingga saat ini mereka tetap sahabat terbaikku. Saat berpapasan, Alin menarik tanganku. Nilam, kamu sakit? Kok pucat sih? Alin bicara padaku. Ini seperti mimpi. Alin masih peduli padaku. Enggak, cuma capek aja Colin. Kalian apa kabar? Jelas capek lah, punya pacar diselingkuhin terus. Lagian mau aja sih dimainin sama cowok playboy kayak Elga. Jangan-jangan Elga gak sayang sama kamu. Ups, keceplosan. Stop Flo, kasihan Nilam. Kamu kenapa sih Flo bahas itu mulu?
Nilam kan gak salah. Udah deh Alin, kamu diem aja. Harusnya kamu ngaca Nilam. Kenapa kamu diselingkuhin terus? Flora bener. Jangan-jangan Elga gak sayang sama aku. Elga gak cinta sama aku. Itu yang buat Elga selalu mengkhianati aku. Selama ini aku gak pernah berpikir ke arah sana. Mungkin karena aku terlalu mencintai Elga dan takut kehilangan Elga. Semalaman aku memikirkan hal itu. Aku ragu terhadap perasaan Elga padaku. Jika benar Elga tidak mencintaiku, aku benar-benar tidak bisa memaafkannya lagi. Meskipun tidak ada jadwal kuliah, aku tetap pergi ke kampus untuk mengerjakan tugas kelompok. Setelah larut malam dan kampus sudah hampir sepi, aku pun pulang. Saat sampai ke tempat parkir, aku melihat Elga bersama seorang wanita. Aku tidak bisa melihat wajah wanita itu karena dia membelakangiku. Mungkin Elga mengkhianatiku lagi. Kali ini aku tidak bisa memaafkannya. Mereka masuk ke dalam mobil. Aku bisa melihat wanita itu. Sangat jelas, dia sahabatku, Flora. Sungguh, aku benar-benar tidak bisa memaafkan Elga. Akan kupastikan, apa Elga akan jujur padaku atau dia akan membohongiku. Ku ambil ponselku dan menghubungi Elga. Halo, kamu bisa jemput aku sekarang El? Maaf Nilam, aku gak bisa kalau sekarang. Aku lagi nganter kakak. Kamu gak bawa mobil ya? Emang kakak kamu mau kemana El? Mau ke itu, mau belanja. Sekarang kamu di mana El? Sejak kapan kamu mau nganter kakak kamu membelanja? Sejak Flora jadi kakak kamu? Hah, Nilam, kamu ngomong apa sayang? Kamu bilang sekarang lagi di mana? Aku lihat sendiri kamu pergi sama Flora El. Kamu gak usah bohongin aku. Kali ini aku gak bisa maafin kamu El. Kenapa kamu harus selingkuh sama Flora El? Aku benci kamu. Mulai sekarang aku gak mau lihat kamu lagi. Kita putus El. Nilam, ini gak. Ku buang ponselku. Ku laju mobilku dengan kecepatan tertinggi. Air mataku terus berjatuhan. Hatiku sangat sakit. Aku harus menerima kenyataan bahwa Elga tidak mencintaiku. Dia berselingkuh dengan sahabatku. Beberapa hari setelah kejadian itu aku tidak masuk kuliah. Aku hanya bisa mengurung diri di kamar dan menangis. Beruntung ibu dan ayah mengerti perasaanku. Mereka memberikan semangat padaku dan mendukung aku untuk melupakan Elga. Meskipun aku tahu itu tak mudah. Setiap hari Elga datang ke rumah dan meminta maaf. Bahkan Elga sempat semalaman berada di depan gerbang rumahku, tetapi aku tidak menemuinya. Aku berjanji tidak akan memaafkan Elga, dan janjiku takkan kuingkari. Tidak seperti janji-janji Elga yang tidak akan mengkhianatiku yang selalu dia ingkari. Hari ini kuputuskan untuk pergi kuliah. Aku berharap tidak bertemu dengan Elga, tapi seusai kuliah, tiba-tiba Elga ada di hadapanku. Maafin aku Nilam, aku sama Flora gak ada hubungan apa-apa. Aku cuma nanyain tentang kamu ke dia Nilam. Kita udah putus El, jangan ganggu aku lagi. Sekarang kamu bebas. Kamu mau punya pacar 7 juga bukan urusan aku. Tetapi Nilam, aku berlari meninggalkan Elga. Meskipun aku sangat mencintainya, aku harus bisa melupakannya. Elga terus mengejarku dan mengucapkan kata maaf, tetapi aku tak pedulikan dia. Aku semakin cepat berlari dan menyeberangi jalan raya. Ketika sampai di seberang jalan, terdengar suara tabrakan. Dan Elga tertabrak mobil saat mengejarku. Dia terpental sangat jauh. Mawar merah yang ia bawa berserakan bercampur dengan merahnya darah yang keluar dari kepala Elga. Maafin aku, Nilam. Maaf aku Januari jika sakitin kamu lagi. Aku cinta kamu, aku mau nikah sama kamu. Elga meninggal saat itu juga. Ini semua salahku. Jika aku mau memaafkan Elga, semua ini takkan terjadi. Sekarang aku harus menerima kenyataan ini. Kenyataan yang sangat pahit yang tidak aku inginkan, yang tidak mungkin bisa aku lupakan.
Elga menghembuskan nafas terakhirnya di pelukanku. Di saat terakhir dia berjanji takkan menyakitiku lagi. Di saat dia mengatakan mencintaiku dan ingin menikah denganku. Dia mengatakan semuanya di saat meregang nyawa ketika menahan sakit dari benturan keras. Ketika darahnya mengalir gitu deras membasahi aspal jalanan. Rasanya ingin sekali menemani Elga di dalam tanah sana, menemaninya dalam kegelapan, kesunyian, kedinginan. Aku tidak bisa berhenti menangis, menyesali perbuatanku. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. 1 minggu setelah Elga meninggal, aku masih menangis, membayangkan semua kenangan indah bersama Elga yang tidak akan pernah terulang lagi. Senyuman Elga, tatapan Elga takkan pernah bisa kulupakan. Nilam sayang, ini ada titipan dari ibunya Elga. Kamu jangan melamun terus dong. Kamu harus bangkit, biar Elga tenang di alam sana. Ibu yakin kamu bisa. Ini salah aku, Bu. Aku butuh waktu. Ku buka bingkisan dari ibu Elga. Di dalamnya ada kotak kecil berwarna merah, mawar merah yang telah layu dan amplop berwarna merah. Di dalam kotak merah itu terdapat sepasang cincin. Aku pun menangis kembali dan membuka amplop itu. Dear Nilam. Nilam sayang, maafin aku. Aku janji gak akan nyakitin kamu. Aku sangat mencintai kamu. Semua yang udah aku lakuin itu buat ngeyakinin kalau cuma kamu yang terbaik buat aku. Cuma kamu yang aku cinta. Aku harap kamu mau nemenin aku sampai aku menutup mata. Sampai aku menghembuskan nafas terakhirku, dan cincin ini akan menjadi cincin pernikahan kita. Aku sangat mencintaimu, aku tidak ingin berpisah denganmu Nilam. Love you Elga. Air mataku mengalir semakin deras dari setiap sudutnya. Ku pakai cincin pemberian Elga, aku berlari menghampiri ibu dan memeluknya. Bu, aku udah nikah sama Elga. Nilam. Kenapa sayang? Ini, ku tunjukkan cincin pemberian Elga di jari manisku. Nilam, kamu butuh waktu nak. Kamu harus kuat. Sekarang aku mau cerai sama Elga Bu. Ku lepas cincin pemberian Elga dan memberikannya pada ibu. Aku titip cincin pernikahanku dengan Elga Bu. Ibu harus menjaganya dengan baik. Ibu memelukku erat dan kami menangis bersama-sama. Terima kasih. Subscribe Anissa Fatihah.